Halo guys, welcome back to my channel. Ya, di video saya kali ini saya akan membahas satu produk yang mungkin sudah saya bahas sebelumnya. Jadi saya akan membahas lebih lanjut tentang produk raw meal ya. Di video saya sebelumnya saya sudah membahas secara umum tentang apa itu raw meal. Produk ini dari Korea, di mana produk ini berbahan dasar bahan alami ya, dari buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian mentah yang diolah dengan sangat alami ya, dan dari Korea. Dan di video saya kali ini saya akan membahas tentang buku ya. Jadi di situ di Korea, formulator dari raw meal ini ada Dr. Hwang Sung-jo bersama Dr. Hong Sung-gil. Mereka membuat satu buku ya tentang membahas tentang raw meal, di mana judulnya ini kalau dalam bahasa Korea itu diterjemahkan ke bahasa Inggris itu ada "There are no diseases cannot be treated by natural raw meal". Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih artinya tidak ada penyakit yang tidak bisa ditangani atau diobati dengan raw meal. Ya, jadi ini raw meal ini benar-benar satu anugerah bagi manusia. Dan kita di sini akan membahas lebih lanjut ya. Saya akan membahas buku ini sudah diterjemahkan dan saya akan membahas di beberapa video ya, jadi tidak bisa semua buku. Saya akan beberapa bagian dulu. Yang pertama mengenai apa itu raw meal dan rahasia di balik kekuatan raw meal ya. Yang pertama, apa itu raw meal itu? Jadi raw meal ini disebut sebagai mujizat raw meal di atas meja makan di Korea. Kenapa? Mungkin banyak mujizat yang terjadi dengan konsumsi raw meal atau raw food ini. Jadi raw meal ini adalah salah satu cara mengkonsumsi makanan dalam keadaan mentah. Ya, dimana kalau ketika kita mengkonsumsi makanan yang mentah, maka kita dapat menikmati gizi yang sepenuhnya. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang sudah diolah ya, dalam contoh direbus, digoreng kah, dibakar dan lain-lain, itu kadang-kadang nutrisinya sudah berkurang. Ya, gizi yang kita dapatkan itu sudah tidak seperti yang kandungan awalnya. Jadi dari segi kandungan nutrisi, raw meal sangat baik bagi tubuh kita. Kita sering melihat pasien yang pernah mengkonsumsi raw meal ingin sekali mengubah cara makan mereka. Ya, faktanya mengubah cara atau pola makan tidaklah mudah karena harus mengubah kebiasaan makan kita terlebih dahulu. Ya, tapi mereka yang sudah menjalani rutin makan raw meal pasti akan merasakan perubahan nyata seperti perbaikan pencernaan, pengurangan sendawa, dan kondisi tubuh menjadi lebih fit. Nah, pola makan raw meal sangat baik bagi pasien berbagai penyakit. Nah, jadi raw meal ini juga dengan raw meal pasien kanker dapat dipulihkan dari kanker. Efek samping kemoterapi bisa diminimalisir serta bisa mengurangi atau mencegah kekambuhan. Raw meal ini juga sangat cocok bagi pasien yang sulit minum obat-obatan, geriatri, orang yang tubuhnya lemah, dan orang yang kurang nafsu makan. Nah, sejarahnya juga Profesor Hwang Sung-jo ini, kalau saya tidak salah info ini, di Korea beliau adalah seorang penasihat presiden di bidang kesehatan, dan beliau memiliki juga 6 rumah sakit kanker di Korea, dan beliau sudah banyak menangani pasien-pasien kanker ya, dengan cara salah satunya adalah mengkonsumsi raw meal. Ya, jadi orang-orang pesakit kanker itu mengkonsumsi raw meal, dan tingkat kesembuhan dari orang-orang yang mengkonsumsi raw meal itu cukup tinggi dengan mengkonsumsi raw meal itu. Jadi benar-benar raw meal ini memang sangat bermanfaat, terlebih buat pasien kanker ya, membantu ya. Kemudian bagian kedua adalah rahasia di balik kekuatan raw meal. Jadi raw meal ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan. Ada 5 alasan utama di balik kekuatan raw meal itu. Yang pertama adalah raw meal ini mengadopsi prinsip pengobatan alami dengan kandungan gizi yang masih asli dan tetap utuh dalam makanan. Jadi seperti yang saya bahas tadi di pertama, bahwa raw meal ini benar-benar pure makanan mentah. Jadi yang belum diolah sama sekali. Jadi benar-benar kita makanan mentah. Dan ini terbukti karena apa? Raw meal ini bisa dikatakan berkah untuk manusia. Kita bisa melihat kita sering mengolah makanan dengan api. Ketika kita masak, maka makanan tersebut harus mengalami kehilangan gizi dan enzim. Jadi raw meal ini lebih efektif 5-6 kali lipat daripada makanan yang dimasak dengan api atau panas.
Jadi artinya ketika makan raw meal walaupun dalam jumlah sedikit, kita tetap mendapatkan gizi yang cukup dibandingkan mengkonsumsi makanan yang dimasak dalam jumlah berlebihan. Jadi kita bisa lihat juga ada fakta ya, di mana rata-rata orang yang berumur panjang itu kebiasaannya adalah mengkonsumsi makanan mentah. Kita bisa lihat di salah satu negara di Jepang, ada satu daerah yang bernama Okinawa, ya di situ rata-rata usia hidupnya itu bisa sampai 100 tahun bahkan lebih. Dan setelah ditelusuri ternyata mereka rata-rata mengkonsumsi makanan mentah, ya semuanya dimakan makanan mentah, sehingga itu yang menyebabkan berumur panjang. Nah yang kedua, raw meal adalah makanan asli atau alami yang diciptakan Tuhan, yang memiliki kemampuan untuk membantu pemulihan berbagai masalah kesehatan termasuk kanker. Ya, jadi ini benar-benar makanan asli yang diciptakan Tuhan. Karena apa? Kalau kita lihat struktur gigi manusia itu lebih banyak gigi geraham daripada gigi taring. Nah, kalau kita lihat di hewan, ya hewan karnivor pemakan daging itu rata-rata gigi taringnya itu lebih banyak. Karena apa? Karena memang diciptakan untuk pemakan daging. Sedangkan kalau hewan herbivora pemakan sayur-sayuran itu rata-rata gigi gerahamnya lebih banyak. Nah, kita manusia ini rata-rata kita lihat strukturnya gigi geraham itu yang lebih banyak, sehingga kita berarti kita diciptakan untuk sebenarnya lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan daripada daging-daging ya. Jadi itu benar-benar sudah diciptakan dari Tuhan seperti itu. Nah, karena itu cara makan raw meal sangat cocok untuk bagian diet berbagai penyakit dan orang lanjut usia. Daerah-daerah masyarakat yang memiliki umur panjang di dunia ternyata juga memiliki kebiasaan makan raw meal, ya seperti yang saya bahas tadi di Jepang ya. Dan berbagai riset juga telah membuktikan bahwa kemungkinan terkena penyakit pada pengguna raw meal 10 kali lebih rendah dibandingkan dengan yang mengkonsumsi makanan yang dimasak. Oke, yang ketiga, raw meal ini adalah makanan terbaik untuk pertumbuhan otak dan tubuh anak-anak. Jadi ini sangat bagus juga untuk anak-anak ya, terutama anak-anak yang doyan makan instan ya, makanan buatan, makan instan merusak kesehatan perilaku anak-anak kita. Tapi raw meal dapat membantu anak-anak yang suka makan instan menjadi anak-anak yang sehat ya. Jadi anak-anak rata-rata doyan makanan snack ya. Jadi itu membantu juga dengan raw meal untuk supaya perkembangan otak ya, kecerdasannya. Nah, ini membantu anak-anak dalam konsentrasi belajar, memperbaiki daya ingat, sehingga dapat meningkatkan prestasi anak. Pilihan makan mentah atau raw meal dapat menjadi pengganti sarapan yang sangat baik, karena raw meal dapat disiapkan secara cepat dan waktu konsumsi yang singkat, sehingga tidak banyak menyita waktu Anda di pagi hari. Ini sangat membantu bagi Anda yang terburu-buru di pagi hari seperti pelajar, pekerja, maupun pengusaha. Nah, yang keempat, raw meal ini beraksi efek pembersihan dan efek detox. Nah, zaman sekarang manusia terpapar polusi dan mengalami stres yang tinggi. Manusia merasa mengalami kelelahan, tubuh dan jiwa kita terancam sehingga kesehatan pun sangat terganggu. Polusi dan stres memicu keletihan yang merampas vitamin, protein, dan mineral dalam tubuh kita. Orang stres suka melampiaskannya dengan mengkonsumsi makanan berminyak dan berlemak. Jadi daging bakar, goreng-gorengan, itu tidak dapat memulihkan kehilangan vitamin, mineral, dan protein. Dalam kondisi ini, raw meal bisa menjadi solusi. Karena apa? Raw meal mengandung vitamin, mineral, protein yang sangat baik, sekaligus memberikan efek detox sehingga raw meal menjadi makanan yang terbaik untuk mengatasi stres dan polusi. Dan yang kelima, yang terakhir, raw meal ini mengoptimalkan sistem kekebalan dan mencegah pertumbuhan sel kanker hingga cocok untuk pasien kanker. Jadi ini membantu sekali untuk pasien kanker ya, karena dia meningkatkan sistem kekebalan dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, zat-zat gizi dalam raw meal sanggup menormalkan fungsi tubuh kita. Raw meal membantu juga pasien yang kurang nafsu makan dan yang sedang menjalani kemoterapi atau terapi radiasi. Oke, demikian pembahasan awal dari saya mengenai buku raw meal ini ya, buku tentang raw meal, dan nanti lebih lanjutnya saya akan bahas lagi di video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like video ini dan dibagikan jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan klik lonceng supaya Anda mendapatkan info-info terbaru mengenai video-video ini demi perkembangan channel ini ke depannya. Oke, demikian video saya kali ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.